Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qul huwallahu ahad, thuluthul Qur'an. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat seiring salam kehadiran junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala Ghafurun Rahim, yang maha memberikan ampunan dan maha mengasihi. Di malam hari ini Allah mengumpulkan antum-antumah di Majlis Qatrun Nada, merupakan suatu keberkahan darinya. Mudah-mudahan menjadi ini daripada perkumpulan yang mendapatkan keberkahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu. Amin, Allahumma amin. Yang pertama, fakir hormati Ustaz Ibnu Agil Hasbullah mata'an Allah betul hadis. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah sehat afiahkan badan, Allah mudahkan segala urusan. Dan antum-antum semua jamaah Majlis Qatrun Nada, mudah-mudahan dikabul hajat, panjang umur, sehat afiah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ghafurun Rahim, yang maha mengampuni. Beristighfar Nabi Muhammad SAW sehari 70 kali Rasulullah. Riwayat 100 kali Nabi beristighfar. Padahal Nabi Muhammad maksum. Semua Rasul dan Nabi-Nabi Allah subhanahu wa ta'ala 25 Rasul dan sekian Nabi, dan jumlah daripada Nabi-Nabi dan Rasul semuanya maksum. Tapi Nabi SAW beristighfar 70 kali sehari. Kenapa? Karena khauf, rasa takut yang mengajarkan kepada kita dia Nabi SAW supaya kita mengenali Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga sebagian daripada umat Sayyidina Maulana Muhammad SAW aulia, walinya Allah subhanahu wa ta'ala, yang Allah letakkan dari mereka la khaufun alaihim, enggak mereka mempunyai takut dan enggak boleh takut, walahum yahzanun, enggak mereka sedih dan enggak boleh sedih. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan makhluk untuk meminta ampunan Allah? Karena Allahul Ghafur, Allah yang maha menerima istighfar, setiap ampunan setiap hamba, setiap manusia ataupun bangsa jin. Yang dikatakan ila iblis, kecuali iblis laknatullah, karena iblis aba wastakbara, karena iblis sudah tertutup, gak ada jalan, gak ada petunjuk, dan sudah buntu, sehingga di akhirat nanti nas daripada Allah subhanahu wa ta'ala wa finar, iblis laknatullah. Kenapa? Sebab karena manusia ini gak pernah luput dari melakukan kesalahan dan dosa, ya, kecuali nabi-nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Jadi sehingga suatu saat umat Nabi Muhammad SAW Allah Subhanahu wa taala kelompokkan dalam khair umat yang terbaik daripada Nabi SAW Muhammad, dikatakan khairul mursalin, sebaik-baiknya utusan Allah subhanahu wa ta'ala Rasul. Dan mana keutamaan dia Rasulullah Muhammad yang membuat seperti itu. Jadi kenapa Allah jadikan kita umat Nabi, umat yang terbaik? Karena Rasul, karena Muhammad SAW. Kenapa Allah menggolongkan seperti umat Nabi Muhammad SAW ini dakhal jannah bi ghairi hisab, masuk dalam surga tanpa dihisab? Karena Nabi Muhammad SAW. Dan sepertiga dihapuskan dosa karena Nabi Muhammad SAW. Dan sepertiga
Man yagra'u la ilaha illallah Muhammad Rasul dakhalal jannah. Siapa dia membaca 2 kalimat syahadat, Allah masukkan ke dalam surga karena Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qudsi, laulaka al-habib lama khalaqtu aflak. Kalau enggak karena Nabi SAW, kalau enggak karena engkau wahai kekasihku. Laulaka al-habib, Allah mengatakan itu 3 kali, lama khalaqtu aflak. Rasulullah Muhammad sangat memberikan kita keutamaan, terutama dari Al-Quran Al-Karim. Kalau Rasulullah dikatakan Nabi Muhammad SAW, Qul huwallahu ahad, thuluthul Quran. Sahabat kita baca Al-Ikhlas mendapat pahala sepertiga daripada pahala membaca Al-Quran 30 juz. Itu banyak Al-Quran. Dari mulai Alif Lam Mim sampai An-Nas, mulai Al-Baqarah sampai Juz Amma sampai akhir surah An-Nas. Karena apa? Karena Muhammad SAW. Jadi Allah memberikan banyak keutamaan, kespesialan karena Nabi Muhammad SAW kepada kita umat Nabi Muhammad SAW. Jadi sehingga sepertiga golongan yang Allah Subhanahu wa taala jamin termasuk daripada aulia-aulianya ya. Ulama-ulama akhirah, bukan ulama su, dan kaum muslimin, orang-orang yang saleh, dan umat yang paling banyak melakukan dosa itu dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, adakhalal jannah, Allah masukkan ke dalam surga. Amin, Allahumma amin. Orang beruntung yang mendapatkan kesenangan fil akhirah. Ya, bukan berarti susah di dunia, tapi mendapatkan kesenangan dunia dan senang di akhirat. Karena dikatakan orang di dunia senang, ikhlas, ya, seperti yang Allah suruhkan untuk kita mengatakan tiada Tuhan selain Allah, mukhlisin lahuddin, dikatakan akan hidup agama di hati orang ini abadan, kekal. Kenapa? Karena orang nggak akan berakhir hanya seketika nazar, ketemu umur, nggak akan nyambung ke alam barzah. Kalau Rasul dikatakan Nabi Muhammad SAW bahwasanya mati pindah ke alam barzah. Terus nanti yaumil hisab di mizan akan lihat amal. Alhamdulillah amal baik, ya enak. Ya, naudzubillah amal buruk, ya mampir ke neraka. Naudzubillah min dzalik, ya sehari di akhirat itu 1000 tahun ya, rasanya seperti dunia ini. Naudzubillah min dzalik. Kalau mendapatkan siksa, alhamdulillahirabbil alamin, andai kata mendapatkan nikmat, amin Allahumma amin, mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dakhalal jannah bi ghairi hisab, amin Allahumma amin. Kenapa terus beristighfar selalu? Karena memang sifat kaum muslimin, orang-orang yang saleh, bukan orang yang ada sifat sombong di hati orang ini, ya, tapi orang yang tawadu, yang ahli ibadah, ya, beristighfar selalu kepada Allah. Bahkan semua alim ulama ba'da salat selalu beristighfar 3 kali. Setelah salam beristighfar, lalu kaza wa kaza, seterusnya dia membaca apa, baru setelah beristighfar 3 kali. Karena itu akhlak yang diajarkan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah SAW dalam sehari beristighfar 70 kali. Sayyidina wa Maulana Muhammad, dan itu hanya jumlah yang bukan dijumlah-jumlahkan, hanya sekedar hitungan sekian kali 70 itu, ataupun banyak sekali Rasulullah SAW beristighfar Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan seorang itu baik dengan niat orang itu. Kalau orang dia kepengen menjadi orang yang benar, ya akan menjadi benar. Manjada wajad, kala Rasulullah. Siapa orang dia ingin, maka akan jadi. Maka hati-hati. Kalau dunia mengharapkan kita kesenangan, ya kita berbuat baik. Kalau dunia kita mengharapkan apes, mengharapkan susah, mengharapkan nggak senang, mengharapkan dimusuhi Allah Subhanahu wa taala, nggak usah cari kesenangan, nggak usah ibadah, maksiat. Insya Allah mendapatkan azab di dunia. Naudzubillah min dzalik. Tapi orang yang senang selalu berkumpul seperti ini, menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW, talabul ilmin, kenapa? Faridatun ala kulli muslimin wa muslimat, dikatakan. Apa yang harus diperhatikan. Apa yang harus ditinggalkan. Ini orang yang soleh, yang selalu beristighfar, meminta ampunan kepada Allah kulli yaum, setiap hari. Karena Rasulullah Nabi Muhammad SAW beristighfar setiap hari 70 kali. Nabi maksum, Nabi. Ya, sebutir apapun, selembut sehalus apapun, sekecil apapun, yang kecilnya kecil, enggak ada di diri Rasulullah SAW la afat la khata anisyan. Enggak ada satu keburukan pun celah,
nggak ada kesalahan ataupun dosa. Tapi kita manusia, mahalul khata, mahalul afat, tempatnya kesalahan. Selalu kita Allah afat. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai. Selalu ketika melihat keburukan, hati ditekuk untuk bisa melihat apa-apa yang baik. Insya Allah karena pandangan yang baik Allah ridha kepada kita. Apa-apa yang kita kerjakan yang baik Allah ridha kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa taala menyuruhkan kita untuk mengatakan tiada Tuhan selain Allah. Orang maksiat tidak akan pernah bisa mengesahkan Allah. Nauzubillah min dzalik. Orang beramal baik insya Allah ketika mati selama hidup akan selalu membawa Allah di hatinya. Insya Allah. Amin. Allahumma amin. Tanda orang yang mati husnul khatimah selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala selama hidup. Kenapa? Kebiasaan orang mati husnul khatimah pada sembahyang setelah salat. Sebagian mereka ketika salat, Masya Allah, orang yang Allah berikan nur cahaya kesalihan di wajah orang itu. Idza ru'u dzukirallah. Ketika melihat wajah orang itu, malaikat-malaikat mengistighfari orang ini. Dan Allah Subhanahu wa taala menggabul hajat orang itu. Kenapa? Karena Allah meridhai orang ini. Ya, karena dia sering dia membaca surah Al-Ikhlas. Ya, sering baca surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Terus dibaca terus. Itu luar biasa Al-Ikhlas, ya. Termasuk dalam kitab Fadilah hikmah daripada Syekh Abdul Rahman Al-Falaki di sana yang bertabar kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, itu fadilahnya luar biasa, dibaca 1000 kali, dibaca 100 kali, kata wa kata. Itu ada hikmah yang mana dikatakan Al-Habib Abdullah bin Ali Haddad sanging bangil, setiap huruf di Al-Quran ada sirnya. Hakadha Al-Ikhlas yang Rasulullah katakan kul huwallahu ahad thuluthul Quran. Apalah itu yang dikatakan, apalagi yang dikatakan Al-Ikhlas ini. Ya, yang dikatakan Rasulullah kul huwallahu ahad, dikatakan dalam kitab Al-Jami'us Sahih Imam Bukhari, Imam Muslim radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya itu mendapatkan pahala sampai baca Al-Ikhlas kul huwallahu ahad sampai selesai itu sepertiga pahala membaca Al-Qur'an Al-Karim. Alhamdulillah, enggak dibuat susah umat Nabi Muhammad. Udah enggak usah susah, enggak usah ribet. Jangan jadi orang rusuh. Ibadah terus khusyuk tumaninah. Ngajarin salat, insyaallah doyan. Insya Allah nyandu yang dikatakan keutamaan yang Allah adakan dunia ini ibadah. Dunia mal'unatan kata Rasulullah. Ama fiha, dan apa isinya? Ila zikrullah, kecuali ibadah. Aliman, terus apa? Alim. Dari doa seperti ini insya Allah alim. Terus seperti ini mendapatkan barakah. Maulid Nabi Muhammad SAW, Maulid Ad-Diba mendapatkan berkah. Al-Hafidz Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai radhiyallahu anhu. Terus muta'aliman dikatakan Nabi. Aliman, muta'aliman terus. Dunia mal'unatan, dunia lanat kata Rasulullah. Ila, kecuali zikrullah ibadah. Aliman, orang yang membawa ilmu. Terus muta'aliman, orang yang selalu belajar dan selalu kita rendah hati, ya. Karena dikatakan Sakhan bin Asgaf Asurwan at-tawadhu minal ma'rifah. Orang yang rendah hati tanda orang ini ahli ibadah. Kalau orang yang dedangan Allah segala macam, wah nggak karuan, tanda orang jahil. Orang nggak ngerti Allah Subhanahu wa taala, wa mal'un, terkadang orang laknat, naudzubillah min dzalik. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih bisa beristighfar, meminta ampunan kepada Allah karena Allah Ghafurur Rahim, karena Allah yang Maha mengampuni, yang Maha mengasihi. Gak akan dari orang ini bisa melek matanya. Yo, kadang nggak ngerti umur orang langsung mati, nggak lama mati. Naudzubillah min dzalik. Tapi orang panjang umur, diberi mata terang, mata batin. Allah Subhanahu Muhammad, orang yang selalu memikirkan Allah Subhanahu wa taala. Yang dikatakan tafakur lisan afdhal min ibadah asanah. Sedikit orang itu memikirkan kebesaran Allah, memikirkan Allah Subhanahu wa taala kamaluhu, kesempurnaan Allah dengan ciptaannya, jamaluhu, keindahan Allah dengan ciptaannya yang indah-indah, gunung apa segala macam pandangan. Afdhal, lebih bagus daripada ibadah setahun. Dan yang tanpa dia bertafakur memikirkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah qabul hajat, Allah berikan kita semua kesehatan, Allah berikan kita semua khusyuk dalam mengerjakan salat, enggak pernah meninggalkan salat, karena dikatakan salat imaduddin, tiang agama. Man tarakaha faqad hadama din. Sahabat dia meninggalkan salat, dia enggak agama din tapi menghancurkan hadama din, menghancurkan agama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.